Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rosmiati SPD MPD selaku dosen pengampu dan Ibu Nur Hijrah SPD MPD selaku dosen mitra pada mata kuliah Dasar Manajemen Umum, dan teman-teman sekelas yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan tugas observasi ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 2102085000014 dari kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 01. Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi yang saya lakukan di penjahit Yanti Tailor. Adapun beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu profil usaha, sejarah berdirinya usaha tersebut, struktur organisasi dari usaha itu, analisis SWOT, strategi pemasaran, sistem penggajian, dan prinsip kerja. Yang pertama, profil usaha penjahit Yanti Tailor. Nama pemilik Ibu Yanti Yulianti, tempat tanggal lahir Bogor 3 Juli 1973. Pendidikan terakhir SMA dan kursus menjahit di kursus Dian. Alamat Jalan Mohala Suloro, Antang, Kompleks Fajar Residen Blok 5A. Tahun berdirinya usaha ini pada tanggal 4 Mei 2009 dengan jumlah karyawan 3 orang dan jam kerja dari jam 7.30 sampai jam 19.00. Yang kedua, sejarah berdirinya Yanti Tailor. Yanti Tailor berdiri pada tanggal 4 Mei 2009. Pada awalnya, usaha ini berdiri dengan seadanya karena keterbatasan modal. Hanya ada satu mesin manual dan satu mesin obras biasa, dan hanya menerima permak pakaian saja. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya modal, usaha ini mulai berkembang dan bergerak dalam bidang fashion, yang mencakup seragam kampus, busana pesta, busana muslim, dan busana anak. Usaha ini dijalankan oleh Ibu Yanti Yulianti sebagai pemilik, dan dibantu oleh 3 orang karyawan yang bergerak sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Sasaran konsumen dari usaha ini ialah semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan sampai orang tua sekalipun. Yang ketiga, struktur organisasi Yanti Tailor. Seperti yang Anda lihat di samping, di sini pemilik juga berperan sebagai penanggung jawab. Lalu ada penjahit 1 dan 2 yang bertugas untuk mengukur pelanggan dan menjahit pakaian yang akan diproduksi. Kemudian ada purchasing yang bertugas untuk pembelian bahan atau merestock kembali bahan yang sudah habis. Yang keempat, analisis SWOT. Strength atau kekuatan yang dimiliki dari usaha ini yaitu mampu membaca gambar. Kemudian pengerjaannya yang selalu tepat waktu dan hasil pakaian yang selalu memuaskan. Weakness atau kelemahan dari usaha ini yaitu lokasi yang kurang strategis karena berada di pemukiman, yang menyebabkan usaha ini hanya dikenal oleh mahasiswa dan masyarakat setempat. Opportunities atau peluang dari usaha ini yaitu dengan mulai aktif kembali kegiatan perkuliahan di kampus, membuat usaha ini kembali menambah peluang yang masuk. Threats atau ancaman dari usaha ini yaitu mulai banyaknya usaha yang serupa, membuat usaha ini harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya. Yang kelima, strategi pemasaran. Penjahit Yanti Tailor ini strategi pemasarannya secara offline, dengan pelanggan yang datang ke rumah untuk menjahit atau mengambil pesanan, dan tidak sedikit juga yang memakai jasa ojek online untuk mengambil pesanannya. Yang keenam, sistem penggajian Yanti Tailor. Sistem penggajian dari usaha ini dilakukan per minggu dengan sistem borongan sesuai dengan berapa banyak
yang penjahit tersebut kerjakan. Dan yang ketujuh, prinsip kerja Yanti Taylor. Prinsipnya yaitu selalu tepat waktu dalam pengerjaan produknya, lalu selalu memberikan kain dengan kualitas bagus kepada pelanggan, kemudian ramah terhadap pelanggan, dan mengutamakan kepuasan, kesenangan, serta respon positif dari pelanggan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil observasi ini ialah sebagai berikut. Yanti Taylor berdiri pada tanggal 4 Mei 2009 yang beralamat di Jalan Mohalla-Suloro, Antang, Kompleks Fajar Residen, Blok A5. Usaha ini dijalankan oleh Ibu Yanti Yulianti yang dibantu oleh 3 orang karyawan dan bergerak dalam bidang fashion yang mencakup seragam kampus, busana pesta, busana muslim, dan busana anak. Jam kerja dari usaha ini buka mulai pukul 7.30 sampai dengan 19.00 dan sasaran konsumen dari usaha ini ialah semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan sampai orang tua sekalipun. Seperti yang Anda lihat, inilah beberapa dokumentasi tempat kerja dan hasil pakaian yang diproduksi oleh penjahit Yanti Taylor. Itulah tadi pemaparan saya terkait dengan tugas observasi yang saya lakukan di penjahit Yanti Taylor. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.